Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Dendam Istri Pendiam, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih. And so just try to keep up with me. Ardana menoleh menatap Maya. Saya hanya ingin mengenalmu lebih dalam lagi. Kita akan memulai dari tahap paling awal. Maya tidak segera menjawab. Semua yang mereka lakukan hanya permainan semata, hanya untuk keuntungan bersama. Haruskah melakukan semua ini? Bapak, apakah tidak berlebihan? Maksud saya, kita seharusnya tidak melakukan hal yang tidak perlu. Siapa yang bilang ini tidak perlu? Jadi mohon kerjasamanya. Ardana memberikan tatapan penuh pada Maya. Lelaki itu tampak tidak bisa dibantah. Sepertinya dia benar-benar ingin menghindari perjodohan dari keluarganya. Mulai sekarang, jangan dekat dengan lelaki manapun. Saya tidak ingin ketika saya memperkenalkan kamu dengan keluarga saya nanti, dan mereka tahu kamu dengan lelaki lain di luar sana, mereka pasti akan curiga. Atau terlebih lagi, kamu dianggap perempuan tidak baik. Ardana beranjak dari tempat duduknya. Makanlah, saya akan pergi sekarang. Ardana berbalik pergi dari tempat itu, meninggalkan Maya seorang diri. Sejak pembicaraan mereka berdua saat itu, Ardana benar-benar seperti menunjukkan kepeduliannya kepada Maya. Tidak, tanpa disadari oleh Maya, Ardana sudah peduli dengannya sejak kejadian kecelakaan malam itu. Ardana. Seorang perempuan segera mendekat dan memeluk Ardana yang baru saja masuk ke dalam rumah. Ardana yang tidak siap itu hampir saja terjatuh kalau tidak ada dinding di belakangnya. Ardila? Ardana menyebut satu nama dan membuat si empunya tersenyum. Lama tidak bertemu, kangen banget aku. Begitu kata gadis bernama Ardila tersebut. Kapan pulang? Tanya Ardana yang tidak menduga jika temannya itu sudah ada di rumahnya. Ardila menarik tangan Ardana agar mereka duduk di sofa. Di ruangan itu bukan hanya ada mereka berdua, tetapi juga ada ibu dan ayah Ardana. Pasangan itu tampak ikut senang dengan kedatangan Ardila di rumahnya. Aku udah pulang sejak 3 hari yang lalu. Aku langsung ke sini hari ini untuk berkunjung. Ternyata tante bilang kamu jarang pulang. Aku sibuk. Lagi pula aku sudah punya rumah sendiri. Ya tetap saja, kamu harusnya sering mengunjungi tante. Kamu ini karena aku pindah, kamu jadi seenaknya sendiri. Ardana tidak menyahut. Ardila adalah teman baik Ardana. Kedua orang tua mereka sudah saling kenal karena mereka juga bertetangga. Namun gadis itu pindah ke luar negeri sejak mereka kuliah. Entah apa yang membawa Ardila kembali ke Indonesia, sekarang Ardana tidak tahu sama sekali. Aku akan membuka tokoku di sini dengan merek pakaianku sendiri. Jadi kedepannya aku pasti membutuhkan bantuanmu. Ardana mengangguk. Katakan saja apa yang kamu butuhkan. Aku akan membantu. Ardana tidak suka berbasa-basi. Jawaban Ardana tentu saja membuat Ardila merasa bahagia luar biasa. Gadis itu bahkan tersenyum sepanjang waktu saat mereka mengobrol. Namun tatapan Ardila tidak luput mengarah kepada Ardana. Jadi kamu juga belum berpikir untuk menikah, Dila? Tanya ibu Ardana sengaja mengangkat topik tersebut sekaligus agar Ardana bisa sekaligus mendengarkan. Aku masih sibuk tante. Lagi pula belum ada yang cocok di hati. Kalian ini sama saja. Tante sudah mengenalkan Ardana kepada anak teman-teman tante, tapi tidak ada yang menarik perhatiannya.
Tante rasanya sudah putus asa. Kali ini Ardila yang tersenyum. Tante gak perlu khawatir, lagian ada aku. Kalau kami gak bisa mendapatkan jodoh yang cocok, kami bisa menikah. Diucapkan dengan kata-kata candaan, tetapi ditanggapi dengan serius oleh Ibu Ardana. Benar kamu, Ardila. Begitu saja, kalian menikah saja. Toh kalian udah kenal sejak lama. Kalian sudah tahu satu sama lain. Jadi itu sangat mudah beradaptasi. Ardila tampak bahagia, begitu juga dengan orang tua Ardana. Mereka seperti menemukan harta karun yang berharga. Namun hal berbeda ditunjukkan oleh Ardana. Meskipun dengan kalimat yang baik, dia kali ini benar-benar menjelaskan dengan legas. Mama gak perlu mencarikan aku jodoh lagi lah. Aku sudah punya seseorang yang aku suka. Aku sangat mencintainya. Seketika di dalam ruangan itu begitu hening. 3 orang yang ada di sana saling tatap. Pasalnya Ardana tidak pernah mengatakan hal seperti itu sebelumnya. Dia menutup pintu hatinya seolah tidak bisa dimasuki siapapun. Lalu tiba-tiba saja dia mengatakan jika dia sekarang sedang mencintai seseorang. Itu tentu hal yang mengejutkan. Ardila yang tadinya tersenyum itu segera memasang wajah sedikit canggung. Kamu sepertinya terlalu serius menganggap ucapan kami, Ar. Ya, aku gak bermaksud apapun. Hanya saja aku harus mengatakan ini juga agar mama gak perlu repot-repot. Sepertinya persiapan Ardana sudah benar, sehingga dia di saat seperti ini dia memiliki perisai untuk melawan orang tuanya. Dia sudah muak dengan segala hal tentang kencan buta, perjodohan, atau apapun itu sebutannya. Sekarang dia sudah memiliki benteng untuk membuat orang-orang itu tidak mengusik lagi tentang kehidupan percintaannya. Kalau kamu sudah punya kekasih, kamu bisa mengenalkan dia kepada kami. Begitulah tanggapan Ibu Ardana ketika Ardana menyatakan tentang perempuan yang dicintainya. Kami masih belum memiliki rencana untuk menikah. Kami masih menikmati kebersamaan kami. Aku akan membawanya setelah kami siap untuk berumah tangga. Ardana menjawab dengan lugas. Menikah bukanlah sebuah hal yang sulit untuk dilakukan. Namun, ada sebuah luka yang pernah dia dapatkan dari sebuah pernikahan. Bukan hanya dia, Maya pun memiliki luka yang sama. Namun, dia justru meminta Maya untuk membantunya agar perempuan itu menjadi tameng dirinya. Ardana menarik nafasnya panjang ketika mengingat percakapan dengan kedua orang tuanya. Lelaki itu menenggak kola lalu menyesap batangan nikotin yang ada di tangannya. Tiba-tiba saja ada sebuah kotak kue yang diletakkan di meja di depannya. Ketika dia mendongak, Maya yang ada di sana. Kenapa Bapak ingin saya datang? Tampilan Maya terlihat berbeda dari biasanya. Dia mengenakan dress juga menggunakan make up lebih dibandingkan saat dia ke kantor. Kamu dari mana? Tanya Ardana melihat setelah itu. Ada pesta. Maya menggedikan kepalanya ke atas meja. Saya bawakan kue untuk Bapak. Ya, siapa tahu bisa membuat perasaan Bapak lebih baik. Ardana membuka kotak tersebut dan ada 2 potong kue ulang tahun di sana. Tiba-tiba saja senyumannya terangkat. Inisiatif perempuan itu boleh juga. Itulah kira-kira yang ada di dalam pikiran Ardana. Ardana menyendokkan kue tersebut lalu memakannya. Tidak ada yang spesial dari kue tersebut, tapi Ardana menikmatinya. Jadi kenapa Bapak ingin bertemu dengan saya? Saya baru saja bertemu dengan orang tua saya. Dan saya sudah mengatakan jika saya sudah punya pacar. Mungkin cepat atau lambat mereka ingin bertemu denganmu. Maya tidak menjawab. Dia hanya menatap Ardana yang tengah menikmati kue yang dibawakan olehnya. Kalau hanya itu, saya mengerti. Apa saya boleh pergi sekarang? Apa berada di sini sangat mengganggumu? Tanya Ardana. Saya harus cepat-cepat pergi dari acara keluarga karena Bapak menghubungi saya. Bapak seharusnya hanya perlu bilang lewat chat. Gak perlu minta saya untuk datang. Maya beranjak dari tempat duduknya. Saya pergi dulu. Ardana tidak menjawab dan hanya menatap Maya dari belakang. Lelaki itu kini lagi-lagi hanya diliputi keheningan. Tak lama Ardana juga memilih untuk pergi dari tempat itu, pulang ke rumahnya untuk beristirahat. Di tempat lain Maya mendapatkan protes dari ibunya. Kenapa kamu tiba-tiba pergi?
Tanya Ami kepada putrinya. Ada pekerjaan yang harus aku selesaikan, Mah. Kamu itu harus segera resign dari tempatmu bekerja. Sudah waktunya kamu berada di tempat yang seharusnya. Sang ayah menimpali. Maya tidak begitu mengambil pemikiran itu secara mendalam. Aku masih nyaman bekerja di kantorku sekarang, Pak. Aku akan resign kalau aku sudah tidak dibutuhkan lagi di sana. Papa tidak sedang bernegosiasi dengan kamu, Maya. Tapi ini yang harus kamu lakukan. Lelaki parubaya itu duduk di sofa dan memberikan tatapan tegas pada putrinya. Ya, anggap saja ini sebagai permintaan maafmu kepada kami juga. Dan perusahaan itu adalah milikmu. Biarkan mamamu di rumah dan mengurus nenek. Ami sampai saat ini menjadi pemimpin perusahaan miliknya. Orlan sudah menduduki posisinya di perusahaan sang ayah. Jadi dia tidak bisa menggantikan ibunya. Ami sebenarnya sudah ingin berhenti bekerja. Hanya saja dia tak bisa mudah percaya dengan orang lain. Oleh karena itu dia masih bertahan. Mai, pikirkanlah. Ini demi masa depanmu. Aku sudah bekerja di sana sejak aku lulus kuliah, Ma. Posisiku juga sangat bagus di sana. Aku sulit untuk meninggalkan tempat yang penuh dengan kenangan tersebut. Apa nggak bisa kita menunggu beberapa tahun lagi? Papa nggak suka kamu bekerja untuk orang lain. Seharusnya beberapa tahun belakangan ini sudah cukup untuk mau tinggal di luar rumah dan bekerja di perusahaan orang lain. Kamu sudah membuktikan kalau kamu mampu dan Papa mengakuinya. Sekarang sudah saatnya kamu kembali. Benar-benar kembali. Maya kali ini terdiam. Dia belum siap masuk dan menduduki kursi pimpinan di perusahaan sang bunda. Dia paham betul kalau posisinya di perusahaan tentu tidak langsung ada di posisi tinggi. Namun untuk berada di sana dia harus banyak belajar dan bekerja. Papa kasih waktu 3 bulan. Segera keluar dari tempat kerjamu, atau Papa sendiri yang akan mengurusnya. Suara sang ayah kembali terdengar dengan peringatan keras. Sudah malam. Istirahatlah. Kedua orang tua Maya itu segera pergi dari sana dan meninggalkan Maya dalam keheningan. Perempuan itu mendesah lalu dengan segala hal yang terjadi. Kembalinya dia ke dalam pelukan keluarganya bukan berarti semuanya akan berhenti sampai di sana. Ada beban lebih berat yang harus dia pikul setelah itu. Terbukti sekarang dia harus menerima apa yang sudah menjadi ketentuan keluarganya. Keesokan harinya Maya dibuat bingung oleh keberadaan mobilnya. Masuk kembali ke dalam rumah. Dia menanyakan keberadaan mobilnya kepada sang ayah. Jawaban lelaki itu cukup santai. Papa sudah mengganti mobilmu dengan mobil baru. Kamu mulai sekarang menggunakan mobil itu. Mobilnya memang tidak berharga mahal seperti yang sang ayah berikan kepadanya. Namun mobil itu sudah membantunya melewati banyak perjalanan bersamanya. Sekarang tiba-tiba saja dia harus kehilangannya. Tentu saja Maya tidak menerima. Pak, itu mobil kesayanganku. Aku membelinya dengan hasil kerja kerasku. Tolong balikin. Aku gak bisa bawa mobil semahal itu mengingat posisiku di perusahaan. Supir bisa mengantarmu. Pergilah. Nanti kamu akan telat. Maya sudah mulai pusing dengan tingkah sang ayah yang baginya begitu menyebalkan. Kenapa lelaki itu suka sekali seenaknya sendiri? Tentu saja Maya paham jika semua ini demi dirinya. Orang tuanya ingin memberikan yang terbaik untuknya. Tapi tidak secara dadakan seperti ini kan? Pak, please lah. Jangan seperti ini. Aku gak mau di kantor aku menjadi gunjingan. Mobil itu akan kembali kalau kamu bisa segera resign dari sana. 1 bulan lagi. Bagaimana dengan itu? Papa bilang semalam kasih waktu aku 3 bulan. Persyaratan berubah. 1 bulan deal dan mobilmu akan kembali ke kamu. Maya meluruskan pundaknya mendengar ucapan sang ayah. Ibunya bahkan tidak membantunya sama sekali. Sepertinya kedua orang tuanya sengaja mengambil jalan ini. Mungkin mereka membicarakannya semalam untuk mengatur strategi. Papa berangkat dulu. Kedua orang tua Maya itu seperti tak berdosa sudah membuat putrinya bingung. Oh ya, kamu dilarang naik taksi. Supir sudah siap kalau kamu mau pakai buat antarkan ke kantor. Tapi kamu juga boleh nyetir sendiri. Oke, 2 bulan. Aku akan resign dalam 2 bulan. Maya akhirnya menyerah. Pak, gak bisa mudahnya aku keluar dari perusahaan. Aku baru saja mendapatkan posisi baru beberapa bulan terakhir ini. Tolonglah, Papa juga kan tahu
kalau harus ada persyaratan yang harus dipatuhi sebelum kita resign. Ayah Maya itu tampak menimbang. 1,5 bulan lah, gak bisa nego lagi. Udah, deal. Kamu bisa mendapatkan mobilmu kembali. No deal, kamu harus menerima pemberian papa. Maya memijat kepalanya ketika dia baru saja menyelesaikan pekerjaannya. Melihat jam yang ada di pergelangan tangannya, ternyata waktu sudah malam. Dengan menarik nafasnya dengan panjang, Maya membalik kursinya dan menatap pemandangan di luar sana. Keindahan kota terlihat mengagumkan dari tempatnya duduk. Memutuskan untuk segera pulang, dia melihat di luar ruangannya sudah tidak ada lagi karyawan. Maya berjalan dengan gontai menuju lift ketika dia baru seseorang ikut masuk ke dalamnya. Mai, itu adalah Daryl. Lembur juga, Mas? Maya bertanya basa-basi. Iya. Lelaki itu tersenyum kecil dan diam-diam menatap Maya dari tempatnya berdiri. Tanpa disangka, dia mendekati Maya. Maya yang tidak nyaman itu menggeser tubuhnya. Di lift itu hanya ada dirinya dan juga Daryl. Menatap ke atas ada CCTV dan dia tahu CCTV itu bisa diandalkan kalau terjadi sesuatu kepadanya. Akhir-akhir ini sepertinya ada banyak orang yang sedang mendekatimu, Mai. Daryl angkat suara. Dia menyandarkan tubuhnya di dinding lift dan menatap Maya dengan lekat. Apa kamu sudah siap membuka hati kamu, Mai? Ucapan Daryl itu tidak menunjukkan keganjalan sama sekali. Namun entah kenapa ketika pertanyaan itu dikeluarkan oleh Daryl, menjadi hal yang berbeda di telinga Maya. Mereka temanku? Maya menjawab dengan santai. Teman? Mai. Oh ya, bagaimana rasanya menjadi seorang janda? Kamu sudah berbulan-bulan hidup sendiri. Pasti tidak ada yang menemani saat tidur. Kamu pasti sangat kesepian. Sampai teman yang tidak pernah muncul pun kini muncul. Tanya Daryl semakin berani. Maya melihat lift itu akan sampai di lobi 2 lantai lagi. Di situasi ini dia merasa kesal kenapa dia berada di lantai atas meskipun bukan lantai paling atas. Mai, apa kamu juga akan mempertimbangkanku? Pintu lift akhirnya terbuka. Maya keluar begitu saja tanpa mempedulikan Daryl sama sekali. Tetapi Daryl justru menariknya dan membawanya ke ruangan meeting tak jauh dari sana. Lepasin! Maya berontak sekuat yang dia biasa. Kamu ini apa-apaan sih, Mas? Perempuan itu tampak begitu panik, tetapi Daryl tidak ingin berhenti. Kamu sudah menerima banyak laki-laki. Kenapa kamu tidak menerimaku juga? Daryl mengunci pintu ruangan kecil itu dan mengantongi kuncinya dengan cepat. Ruangan meeting tersebut diperuntukkan untuk menerima tamu. Sialan. Maya benar-benar tidak memiliki persiapan apapun untuk menghadapi masalah seperti ini. Menjauh. Maya memperingatkan Daryl sampai berjalan mundur. Matanya mencari-cari sesuatu yang barangkali bisa digunakan untuk senjata. Namun di sana hanya ada meja dan kursi. Jangan berlagak sok suci, Maya. Aku tahu bagaimana kamu selama ini. Ternyata diam-diam kamu juga melakukan hal licik. Sejak kapan kamu begitu akrab dengan Pak Arden? Daryl tampaknya ingin mengulur waktunya dengan terus mengajak bicara Maya. Namun dia tidak bertindak dengan ganas dan agresif. Maya mendekati pintu. Tolong buka pintunya. Ini sudah malam. Dan aku gak mau banyak basa-basi denganmu. Daryl tersenyum jumawa. Lelaki itu segera mendekati Maya dan mengunci perempuan itu dengan kedua tangannya. Bagaimana kalau kita bersenang-senang malam ini, Mai? Kita aman di sini. Toh kamu sudah lama menjanda. Aku bisa memberimu sesuatu yang sudah tidak lama kamu dapatkan. Satu tamparan itu melayang di wajah Daryl. Lebih tepatnya adalah pukulan dengan kepalan tangan. Desisan rasa sakit itu membuat ekspresi Daryl berubah. Tidak ada senyum di wajahnya, tatapannya kini menajam dan seperti pelatuk yang ditarik. Emosi Daryl tampak keluar. Berani sekali kamu. Tidak ada yang bisa membantu kamu di sini, Maya. Daryl akhirnya merapatkan tubuhnya pada Maya. Lelaki itu mencoba untuk mencium Maya yang mati-matian ditahan oleh tangan Maya. Sekuat tenaga Maya mencoba mendorong Daryl, tetapi kekuatan Daryl lebih besar dibanding dengannya. Maya menginjak kaki Daryl dengan kuat, tetapi itu tak cukup mempan untuk membuat lelaki itu menjauh darinya. Aku sudah menahan diri selama ini, Mai.
Kamu terlalu jual mahal meskipun kamu sudah menjadi janda. Kamu tahu itu, janda. Maya mengetatkan rahangnya. Dia merasa pernyataan Daryl itu adalah hinaan yang ditunjukkan kepadanya. Dia memiliki kekuatan lebih melawan Daryl. Dengan mata berkaca-kaca dia menendang perut Daryl dengan kakinya. Dia terus mencoba untuk melawan lelaki itu sampai dia bisa lepas dari kungkungan Daryl. Aku tidak akan pernah membiarkanmu lolos, Maya. Daryl kembali mencondongkan tubuhnya. Dia mendekap erat tubuh Maya sampai aroma tubuh lelaki itu memenuhi indera penciuman Maya. Aroma wangi itu membuat Maya mendadak mual. Dia ingin muntah dan membuat dirinya lemah. Gejolak dalam perutnya menjadi-jadi tetapi dia tak mampu mengeluarkan apapun dari sana. Tolong! Maya tidak yakin kalau akan ada orang yang membantunya. Satpam juga pasti ada di pos. Percuma kamu berteriak. Tidak akan ada yang dengar. Berteriaklah sampai suaramu habis. Tidak akan ada yang bisa menolongmu. Ruangan itu memanas ketika Maya kembali menginjak kaki lelaki itu. Dia juga membenturkan kepalanya di kepala Daryl, membuat pusing itu segera menderanya. Tolong! Maya kembali berteriak untuk meminta pertolongan lagi. Dia bisa menjauh dari Daryl dan berdiri di samping meja, memegangi kursi kantor dengan erat. Ayolah Mai, jangan suka mengulur waktu. Kita sama-sama butuh. Kamu juga butuh laki-laki kan? Itulah kenapa kamu sering berganti-ganti pasangan. Maya sama sekali tidak menanggapi dia, hanya akan tersulut emosinya dan tidak bisa berpikir jernih. Namun meskipun dia mencoba untuk keluar, bagaimana caranya dia bisa pergi dari tempat itu? Kunci pintu ruangan tersebut sudah dikantongi oleh Daryl. Kita nggak mungkin main kucing-kucingan sampai pagi kan, Mai? Dua orang itu terus memutari meja sampai Maya memiliki celah untuk mencoba mendobrak pintu. Tetapi hasilnya nihil. Pintu itu masih kokoh tanpa terbuka sedikit pun. Maya kali ini benar-benar lelah. Berteriak pun dia merasa tidak sanggup. Mengeluarkan ponselnya, Maya menghubungi satpam. Kali ini dia beruntung karena panggilannya segera diterima. Pak, tolong saya. Belum sampai dia mengatakan keberadaannya, Daryl bisa kembali menangkapnya. Kita akan bersenang-senang, Mai. Pak, tolong saya. Maya berteriak ketika melihat ponsel yang tergeletak di lantai itu terlihat masih tersambung. Namun Daryl segera mematikannya dan melemparkan ke sembarang arah. Maya kali ini tidak bisa menahan tangisnya. Segala upaya sudah dia lakukan untuk bisa keluar dari kungkungan Daryl. Namun tenaga lelaki itu cukup kuat. Dia tahu kalau Daryl sangat gemar olahraga sehingga kekuatannya lebih besar. Pintu akhirnya terbuka dari luar karena tendangan seseorang. Menarik kerah Daryl dari belakang, lelaki itu mendapatkan hantaman kuat di wajahnya. Ya, Ardana memukul Daryl berkali-kali tanpa jeda. Maya yang melihat itu sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa. Tubuhnya sudah bergetar hebat karena perlawanan yang sejak tadi tidak bisa membuat Daryl mundur. Ayo, aku akan mengantarkan kamu pulang. Ardana membantu Maya berdiri. Langsung bawa lelaki ini ke kantor polisi. Dia harus mendapatkan hukuman yang setimpal. Maya tidak mengatakan apapun sejak beberapa waktu lalu. Daryl yang diseret oleh satpam pun dia hanya menatapnya dengan tatapan datar. Ketakutan di dalam dirinya seolah meluap tiada ampun. Ada beberapa bayangan buruk seandainya di dalam kepalanya yang terus saja berputar. Mai, aku akan mengantarkan kamu pulang. Ardana yang sejak tadi menemani Maya di sofa lobi itu angkat bicara. Keheningan yang menggelung mereka seperti sebuah neraka yang merangkap. Waktu menunjukkan pukul 11 malam. Namun Maya sama sekali tidak bisa diajak kompromi. Rasa takutnya karena kejadian tadi sepertinya sudah diambang batas. Dia seperti kehilangan kemampuan berbicaranya. Mai. Ardana kali ini menggenggam tangan Maya untuk menarik perhatian perempuan itu. Sedikit saja sentuhan itu membuat Maya terkejut luar biasa. Dia menatap Nyalang dan tampak ketakutan. Ardana yang melihat itu seperti ditampar oleh banyak tangan. Bagaimana mungkin seorang perempuan yang selalu menunjukkan kepercayaan diri yang tinggi itu kini menjadi terlihat lemah. Tatapannya sekarang bukan lagi jenis tatapan yang tajam, tetapi kebingungan yang begitu ketara. Aku akan mengantarkanmu pulang. Ardana bersuara dengan lembut seolah tengah menjaga perasaan perempuan itu. Daryl,
Besok kita akan urus dia. Tidak. Biar aku saja. Kamu istirahatlah dan tenangkan dirimu. Ardana tampak berhati-hati dalam bicara. Dia sepertinya takut kalau akan membuat Maya semakin ketakutan. Sekuat apapun seorang perempuan jika dihadapkan oleh situasi seperti barusan, pasti juga akan merasa takut. Maya bisa menghadapi suaminya yang selingkuh, mengurus semuanya sendiri sampai dia berhasil melepaskan parasit itu dalam hidupnya dengan sebuah perceraian. Namun saat dia hampir dilecehkan, dengan segala upayanya dia berusaha untuk melawan, tetapi tidak mampu. Maka saat itulah ketakutannya muncul merajai hidupnya. Tolong antarkan saya pulang, Pak. Akhirnya Maya mendapatkan kembali sedikit kepercayaan dirinya. Ardana mengangguk dan segera menggandeng Maya untuk sekedar memberikan kekuatan untuk perempuan itu. Mereka keluar dari lobi, di depan sudah ada satpam yang menunggu mereka. Kita bicarakan besok. Saya harus pergi mengantarkan Maya. Begitu kata Ardana ketika satpam itu akan berbicara. Baik, Pak. Lelaki itu tidak menghalangi Ardana dan Maya pergi. Mobil milik Ardana meninggalkan gedung kantor menuju rumah Maya. Ardana tidak tahu tempat baru Maya sehingga dia mengantarkan perempuan itu ke rumahnya. Malam yang sepi membuat perjalanan mereka lebih cepat dari biasanya. Sampai di sini saja, Pak. Maya bersuara setelah sampai di rumah. Terima kasih karena sudah banyak membantu saya. Bukan masalah. Kamu tidak perlu pergi ke kantor besok. Istirahatlah. Maya hanya mengangguk dan segera keluar dari mobilnya, masuk ke dalam rumah dan segera disambut dengan keheningan. Maya segera masuk ke dalam kamarnya, masuk ke dalam kamar mandi dan mengguyur tubuhnya dengan air dingin. Dia berdiri di bawah shower dan segera saja air matanya melesak keluar secara cepat. Dia menangis dan menggosok setiap inci tubuhnya dengan kuat, seolah dengan melakukan itu bisa menghilangkan jejak menjijikan dari sentuhan Daryl. Namun hal itu tentu saja tidak akan mengubah apapun karena semuanya sudah terekam di dalam kepalanya. Penyesalan yang dirasakan karena dia merasa tidak berdaya itu membuatnya terngiang di kepalanya. Kenapa aku menjadi lemah? Kenapa aku begitu mudah tertindas? Rinto dan ibunya. Lalu sekarang Daryl. Kenapa kalian memperlakukan seperti ini? Maya berteriak membuat air matanya lagi-lagi menyeruak keluar. Hampir 1 jam dia berada di bawah guyuran air dingin. Barulah dia mematikan shower dan keluar dari kamar mandi, mengenakan baju seadanya tanpa mengeringkan rambutnya. Maya melupakan satu hal yang paling penting, yang itu menghubungi orang tuanya tentang masalah ini. Dia sudah terbiasa mengurus semuanya sendiri selama beberapa tahun ini, sehingga dia lupa jika dia sekarang sudah kembali bersama keluarganya. Hal itu tentu saja membuat bingung orang tuanya. Maya nggak bisa dihubungi, Pak. Ami segera menyampaikan itu kepada suaminya. HP-nya mati. Hardi yang bersiap untuk tidur itu pun tampak berpikir. Kalau dia lembur seharusnya dia bilang kan. Iya, aku sudah berusaha hubungi dia beberapa waktu lalu. Tadinya masih nyambung, tapi sekarang udah nggak aktif. Tentu saja hal itu membuat kedua orang tuanya khawatir luar biasa. Hardi lantas mengambil ponselnya yang ada di nakas. Dia segera menghubungi Theo dan meminta lelaki itu untuk mencari tahu. Kamu cari dulu ke kantornya Theo. Kalau tidak ada, coba kamu cari dia di rumahnya. Pastikan kamu dapat kabarnya malam ini juga. Hardi mematikan panggilan tersebut lantas terdiam. Kantuk dan lelah yang sejak tadi menyerangnya itu seketika menguap hilang entah kemana. Mereka menunggu kabar dari Theo seperti puluhan tahun. Setiap detik berjalan begitu lambat, hampir pukul 1 malam ketika mereka akhirnya mendapatkan kabar yang mengejutkan. Mereka segera dipenuhi kemarahan yang tidak terkira. Lagi-lagi sebagai orang tua, mereka harus kecolongan untuk kedua kalinya. Kamu ada di mana sekarang? Tunggu kami. Kami akan ke sana sekarang. Hardi tidak bisa lagi menahan untuk tetap tinggal di rumah, sedangkan mereka tidak tahu keberadaan Maya sekarang. Ami dan Hardi keluar dari rumah menuju kantor Maya. Hardi memacu mobilnya dengan kecepatan penuh tanpa memikirkan apapun lagi. Sebagai seorang ayah, lelaki parubaya itu pastilah kecewa dengan semua yang terjadi kepada putrinya. Lelaki itu bahkan terus memegang kemudi dengan kuat.
mengetatkan rahangnya erat dengan pikiran yang tidak memiliki ketenangan sedikit pun. Berbelok ke pelataran kantor, dia melihat Theo dan satpam ada di sana. Baik Ami ataupun Hardi keluar dari mobil dengan tergesa. "Apa yang terjadi? Sekarang di mana Maya?" Hardi yang selalu bersikap tenang itu kali ini tidak lagi melakukan hal yang sama. Dia pernah kehilangan kendali dirinya seperti sekarang saat Maya pergi meninggalkan rumah beberapa tahun lalu. "Mbak Maya pergi dengan bosnya Pak, tapi tidak ada yang tahu mereka pergi kemana. Tidak ada yang tahu nomor telepon beliau." Theo menjelaskan keadaannya dengan wajah yang sama khawatirnya. "Mobil Mbak Maya masih ada di sini karena mereka menggunakan mobil bos Maya." "Sialan. Kemana dia membawa putriku?" "Saya yakin Mbak Maya berada di tempat yang aman Pak." Satpam itu segera bersuara. "Pak Ardana pasti akan mengurusnya dengan baik. Kenapa di antara kalian tidak memiliki nomor bos kalian? Kalau sampai terjadi sesuatu dengan putriku, aku akan menuntut perusahaan ini. Maaf Pak, tapi kami sudah membawa tersangkanya ke kantor polisi. Bapak bisa menuntut orang itu atas kejadian ini." Satpam itu segera memberikan penjelasan agar tidak salah kaprah. Hardi emosi dan tidak berpikir jernih dengan baik. Ami mencoba menenangkan suaminya itu meskipun dia juga khawatir luar biasa. Perempuan itu terlihat begitu tegar. Kalau saja ini tidak tengah malam, mungkin sudah tidak akan menahan diri lagi. Dia akan mendatangi kantor polisi dan menghajar orang yang sudah berani memperlakukan putrinya dengan kurang ajar. "Kita harus bagi tugas." Orlan pagi-pagi sekali datang ke rumah orang tuanya ketika dia melihat pesan dari ibunya kalau adiknya kembali mendapatkan masalah. Harus ada yang ke kantor Maya dan ada yang pergi ke kantor polisi. Mereka berada di ruang kerja Hardi untuk membicarakan masalah tersebut dan berusaha untuk tidak terdengar oleh nenek. Perempuan tua itu pasti akan kembali tumbang jika mendengar cucu perempuannya terlibat masalah. "Kamu ke kantornya. Biarkan papa dan mama yang pergi ke kantor polisi." "Mai, kamu kemana lagi?" Lelaki itu tampak begitu emosi. Putrinya baru saja kembali ke pelukan keluarganya, tetapi masalah baru justru muncul. "Aku akan mendapatkan Maya hari ini juga." Orlan meyakinkan pada kedua orang tuanya. Mereka keluar ruangan setelah itu membagi pekerjaan mereka dan berharap segalanya bisa teratasi dengan baik. Orlan pergi bersama dengan Theo menuju kantor Maya. Lelaki itu segera mengecek mobil Maya yang masih terparkir di parkiran kantor. "Bos, ini satpam yang semalam." Theo membawa dua satpam mendekati Orlan. Orlan menatap satpam tersebut dengan bertanya kronologi kejadian yang diketahui. Orlan hanya mendengarkan dengan seksama dan tidak memutus ucapan mereka sama sekali. Lelaki itu seolah tengah menganalisa. "Jadi di mana saya bisa bertemu dengan bos bapak sekarang?" "Dia yang sudah membawa Maya pergi." "Pak Ardana masih belum datang Pak. Saya tidak yakin kalau beliau akan bekerja hari ini." Orlan kali ini menarik nafas panjang. Kesabarannya benar-benar diuji. Dia tidak bisa segera mengetahui kabar sang adik, sedangkan orang yang membantu Maya pun tidak muncul. "Theo, tinggalkan kartu namaku. Bapak tolong hubungi saya kalau bos bapak nanti datang." Satpam itu mengangguk. Theo mengeluarkan kartu nama Orlan dan menyerahkan kepada satpam tersebut. Mereka pergi setelah itu menuju kantor polisi. Tidak ada dari mereka yang berinisiatif untuk mencari Maya ke tempat lain karena yang mereka tahu adalah Maya bersama bosnya. Orlan menyusul kedua orang tuanya yang sudah menemui pelaku. Lelaki itu masuk ke dalam sebuah ruangan di mana sudah ada tempat orang yang ada di sana. Seorang lelaki menunduk di hadapan kedua orang tuanya. Ada satu petugas yang mendampingi. Orlan dengan tanpa basa-basi menarik kerah Daryl dan hampir menghajarnya kalau dia tidak ditahan oleh petugas polisi. "Tolong jangan bertindak gegabah Pak. Ini kantor polisi." Begitu kata petugas. Ekspresi Daryl pucat pasti tidak karuan. Dia baru tahu jika keluarga Maya adalah keluarga berpengaruh. Melihat bagaimana kedua orang tua Maya tentulah tahu status sosial keluarga mereka. "Pengacara kita akan datang untuk mengurus semuanya. Kita akan pastikan dia tidak akan mudah keluar dari balik jeruji besi." Suara dingin Hardi mengudara membuat Daryl segera memohon. Saya mohon Pak. Saya mohon maafkan saya hilaf melakukannya." Daryl kacau luar biasa.
Orlan yang memiliki kesempatan itu segera merangsek maju dan memukul Daryl dengan sekali hantaman yang kuat. Kamu akan menerima akibat dari perbuatanmu. Siapkan dirimu. Bagaimana keadaanmu? Pertanyaan itu terlontar dari Ardana ketika dia menemui Maya. Lelaki itu belum pergi ke kantor polisi dan meminta asistennya untuk mengurus segalanya. Dia sekarang memilih untuk bertemu dengan Maya dan memastikan jika perempuan itu baik-baik saja. Sejak semalam dia terus memikirkan keadaan Maya. Jika boleh semalam dia pasti akan tetap menunggu Maya sampai pagi. Sayangnya dia tidak bisa melakukannya. Saya baik-baik saja. Saya sudah mengirimkan cuti saya kepada HRD selama 2 hari. Ada sesuatu yang harus saya urus. Kita pergi bersama. Saya yang bertanggung jawab atas apa yang terjadi semalaman kepadamu. Maya tidak menjawab. Perempuan itu diam seperti tengah memikirkan sesuatu. Maya tidak tidur semalaman, mungkin dia tidur tetapi hanya sekejap mata. Dan tiba-tiba saja bangun dengan jantung yang bertalu kuat. Menunduk, Maya menguatkan hatinya. Jika dia tidak segera bangkit dan terus mengingat masalah semalam, ketakutan itu akan selalu menghantuinya. Bapak sudah membantu saya banyak hal. 2 orang yang ingin mencelakai saya. Keduanya akan masuk ke dalam penjara dan semua berkat Bapak. Maya menarik nafasnya panjang. Itu memang sudah seharusnya. Jadi kemana kamu akan pergi hari ini? Menemui orang tua saya. Maya masih belum menghubungi mereka. Dia berencana akan menyembunyikan masalahnya dari mereka dan memendamnya sendiri. Maya tidak tahu jika keluarganya sudah mengetahui hal tersebut. Baiklah, saya akan menemani kamu. Bahasa formal yang Ardana tanggalkan semalam kini sudah kembali. Mereka pergi setelah itu menuju kantor karena Maya harus mengambil mobilnya. Setelah dia sampai di kantor, dia tidak akan melibatkan Ardana dalam urusannya dengan keluarganya. Dia tidak ingin ada yang tahu siapa dirinya yang sebenarnya. Sayangnya setelah dia sampai di kantor, dia mendapati Orlan ada di sana. Lelaki itu menatap Maya dengan tajam tetapi terlihat kelegaan di matanya. Kamu dari mana? Begitu katanya. Ardana yang berada di sisi Maya itu ingat betul siapa lelaki yang ada di depannya saat ini. Aku pulang ke rumahku. Abang kenapa tiba-tiba datang? Kenapa tiba-tiba datang? Pertanyaan konyol macam apa itu? Kamu semalam mengalami kejadian kriminal dan sekarang kamu bertanya seperti itu kepadaku? Jantung Maya terasa hampir meledak karena Orlan sudah mengetahuinya. Kita pulang sekarang. Aku sudah kesini 2 kali untuk mencari keberadaanmu. Kakak Maya itu menoleh menatap Ardana berdiri di samping adiknya. Dia menatap lelaki itu dan tampak meneliti. Anda yang menolong Maya? Tanya Orlan untuk memastikan. Benar, jawab Ardana. Terima kasih. Saya akan membawa adik saya pergi. Ardana tidak bisa mencegah. Lelaki itu hanya mengangguk dan mempersilahkan. Dia hanya berdiri tempatnya sambil menatap kepergian Maya dan kakaknya. Ardana merasa wajah lelaki itu tidak asing. Namun sekuat apapun dia mengingat, dia tak mendapatkan apapun. Melanjutkan langkahnya, lelaki itu pergi ke ruangannya. Tak lama asistennya datang dan menjelaskan hasil dari kepolisian. Pihak keluarga Mbak Maya sudah menuntut Daryl, Pak, tentang bagaimana perusahaan kita mengurus semuanya. Itu menjadi urusan internal perusahaan sih. Tapi sekarang mereka yang ambil alih kasus ini. Keluarga Maya sepertinya bukan keluarga sembarangan. Kamu sudah bertemu dengan keluarga mereka? Tanyanya. Saya bertemu dengan pengacaranya. Iya. Mbak Maya adalah putri dari keluarga Raharja Group. Raharja Group. Pantas saja kalau wajah kakak Maya tidak asing sama sekali. Keluarga mereka cukup berpengaruh. Kamu boleh pergi. Ardana mengusir lelaki itu dan memilih untuk sendiri, membalikkan kursinya agar dia bisa melihat keluar. Ardana tidak pernah berpikir jika Maya bukan dari kalangan orang biasa. Perempuan itu cukup pandai untuk menutupi latar belakang keluarganya. Sekarang urusan ini akan menjadi lebih rumit. Cepat atau lambat, Maya pasti akan pergi meninggalkan perusahaannya. Bos,
Gilang yang tiba-tiba masuk ke dalam ruangan Ardana itu mengejutkan si empunya ruangan. Berita itu, Daryl dan Maya, kenapa bisa ada kejadian seperti itu? Gilang menarik kursi yang ada di depan meja Ardana, lalu mendudukinya. Lelaki itu menatap bos sekaligus sahabatnya itu dengan lekat. Kabar itu sudah menyeruak keluar. Mereka yang mendengarnya bahkan sudah mengumpati Daryl yang sudah berbuat kurang ajar. Para karyawan sekarang bekerja sambil menggosip di kubikel mereka masing-masing. Semua orang yang ada di sana juga tahu tabiat Daryl selama ini. Hanya saja dia masih selamat. Sekarang karirnya benar-benar berakhir. Gua nggak tahu gimana asal kejadiannya. Gua sebenarnya juga sudah mau pulang, tapi HP gua ketinggalan. Jadi gua balik lagi. Pas gua sampai di sini, satpam pada berlari karena dapat telepon dari Maya. Dia minta tolong, tapi setelah itu teleponnya mati. Ya jadi kami mencari untuk nyari. Mencarlah kita. Nah untungnya gue dengar suara Maya dari dalam ruangan meeting di lantai bawah. Ardana menarik nafasnya panjang. Lo tahu siapa Maya? Tanya Ardana setelah itu. Maksudnya? Lo pasti tahu Olavo. Ya siapa yang gak tahu perusahaan besar itu? Maya adalah putri pemilik dari Olavo. Apa? Gilang membelalak lebar mendengar ucapan Ardana. Lo serius Ar? Ekspresi yang ditunjukkan oleh Gilang benar-benar begitu bodoh. Kasus Daryl diambil alih oleh mereka. Lo pikir mereka akan diam mendengar putri mereka diperlakukan seperti itu? Gue harus bertemu dengan mereka untuk masalah ini. Gilang tidak bisa lagi berkata-kata. Ini tentu sangat mengejutkan. Pantas saja orangnya berbeda. Ternyata lo balik kerja sana. Jangan ganggu gua dulu. Ardana kali ini mengusir Gilang dari ruangannya. Di tempat lain, Maya berada di dalam kamarnya. Di sana sudah ada kedua orang tuanya dan juga kakaknya. Agar masalah itu tidak terdengar sampai ke telinga nenek, Orlan meminta istrinya itu untuk menemani perempuan tua tersebut. Papa benar-benar sudah putuskan kamu harus keluar dari perusahaan itu. Papa gak bisa mentolerir apa yang sudah terjadi. Sudah cukup kami kecolongan untuk 2 kalinya. Tolong dengarkan permintaan orang tua, Mai. Mama gak sedang mengungkit. Tapi ingatlah kejadian saat kamu tidak bisa dihalangi ketika jatuh cinta dengan Rinto. Ini adalah kali kedua kamu mendapatkan masalah besar. Jangan sampai ada yang ketiga kalinya. Maya menunduk dan merasa benar-benar tidak bisa mengelak. Dia meremas tangannya dengan kuat, getaran di hatinya begitu luar biasa. Tangis tak lagi bisa keluar. Mai, kali ini Orlan yang bersuara. Lelaki itu duduk di depan Maya dengan menekuk lututnya, lalu menggenggam tangan adiknya. Kami melakukan ini demi kebaikanmu. Kami sangat menyayangi kamu dan gak mau kamu mengalami hal buruk lagi. Barulah setelah Orlan mengatakan itu, tangis itu pecah. Orlan menarik adiknya dalam pelukannya, memberikan ketenangan dan kekuatan untuk perempuan itu. Sejak dulu hubungan mereka begitu dekat dan akur. Aku akan melakukan permintaan kalian. Aku akan resign dari kantor. Maya datang ke perusahaan dengan ekspresi yang sedikit canggung. Ternyata kejadian beberapa hari lalu itu meninggalkan jejak menyakitkan di dalam hatinya. Namun dia benar-benar harus melewati semua itu dengan kepala terangkat. Beberapa orang yang melihatnya berada di kantor itu segera menyapanya, sedikit bertanya tentang kejadian saat itu yang hanya dijawab seadanya oleh Maya. Mbak Mai. Kali ini Ria yang bersuara. Dia mendekati Maya dan meneliti perempuan itu dari atas sampai bawah. Dia bahkan membolak-balikan tubuh Maya dengan gerasa-gerusuk. Mbak Mai, kami tahu aku akan resign. Maya melanjutkan langkah untuk masuk ke dalam ruangannya. Dia duduk di kursinya sebelum memijat kepalanya yang terasa pusing. Mbak Maya resign? Ria meyakinkan sekali lagi. Dia berpikir, apa yang dikatakan oleh orang-orang tentang siapa Maya itu ternyata sepertinya benar. Perempuan itu adalah keluarga kaya raya. Aku harus Untuk sementara aku akan istirahat di rumah. Ria hanya berdiri di tengah ruangan sambil menatap Maya dengan dalam.
Maya adalah seniornya yang begitu baik, meskipun terkadang bersikap dingin. Sejak awal Ria bekerja di sana, Maya memperlakukannya dengan baik sampai mereka dekat. Ria menjadi nyaman berteman dengan Maya. Sekarang tidak akan ada lagi Maya di kantor itu karena kejadian yang menimpanya. Ria bahkan tidak mengatakan apapun setelah itu. Kenapa diam, Ri? Kembali ke kursimu. Aku akan bertemu dengan Pak Gilang setelah ini. Mbak Mai serius akan resign? Bukannya harus menunggu sampai ada penggantinya? Aku harus beneran pergi, Ri. Sebenarnya berat juga meninggalkan kantor, tapi gak ada pilihan lain. Tempat ini penuh kenangan, tapi juga menakutkan. Ekspresi yang ditunjukkan pun tampak tertekan. Mai, Gilang muncul di ambang pintu setelah itu. Ketegangan yang terasa beberapa waktu lalu itu menguar. Ri, sudah waktunya untuk kerja. Gilang mengusir gadis itu agar pergi meninggalkan ruangan Maya. Ria tak ada pilihan lain selain menuruti permintaan Gilang. Ruangan Maya tertutup menyisakan Gilang dan Maya di sana. Mereka duduk di sofa saling berhadapan sebelum sedikit mengobrol. Sebagai atasanmu, saya meminta maaf kepadamu, Maya. Saya menyesal kenapa harus ada kejadian seperti ini. Tapi kamu yakin untuk resign? Pertanyaan yang sama dikeluarkan oleh Gilang. Mau tak mau, Maya harus menjelaskan lagi dan lagi. Dia tidak bisa bertahan di sana dan harus pergi. Sangat disayangkan sebenarnya. Tetapi, apa boleh buat? Saya minta maaf karena harus pergi dengan cara seperti ini, Pak. Ini sebenarnya bukan pilihan yang cukup baik, tapi keputusan harus tetap diambil. Gilang akhirnya tidak lagi bertanya banyak hal. Dia memahami keadaan Maya, yang bisa dilakukan adalah melepaskan Maya. Toh itu bukan ranahnya untuk ikut campur terlalu dalam. Baiklah, kalau itu sudah menjadi keputusanmu, saya akan bantu mengurusnya. Gilang berdiri. Setelah itu dia keluar dari ruangan Maya, lalu pergi dari sana menuju ruangannya sendiri. Maya menunduk dalam. Semakin dia berada di sana, dia semakin merasa ada beban besar di dalam hatinya. Segera menyelesaikan pekerjaannya untuk mengepak beberapa barangnya, lalu pergi. Itulah yang harus dia lakukan sekarang. Perpisahan dengan rekan kerja tidak pernah dibayangkan oleh Maya sebelumnya. Namun sekarang dia harus melakukannya. Dia harus berhadapan dengan anggotanya dan pamit pergi. Dia mendapatkan pelukan hangat dari mereka yang sudah bekerja membantunya, memberikan dukungan yang dibutuhkan. Ada setitik air mata yang muncul di sudut matanya yang berhasil dihalau agar tidak meluluh keluar. Maya benci menangis di depan orang lain. Kalian bekerjalah dengan baik. Sebentar lagi akan ada yang menggantikanku. Kalau aku sudah lebih baik nantinya, aku akan traktir kalian makan. Mereka hanya mengangguk tak bersuara. Air mata sudah memenuhi wajah mereka karena kepergian salah satu teman, leader, dan rekan kerja yang baik. Ardana melihat itu hanya diam tanpa mengatakan apapun. Namun lelaki itu mengikuti Maya dari belakang sampai keluar lobi. Tidak ada satu kata pun yang dikeluarkan oleh lelaki itu sampai Maya berada di samping mobilnya. Maya, saya harap kita masih bisa bertemu. Itu adalah kalimat pertama yang dilontarkan Ardana setelah beberapa saat. Saya tahu ada pekerjaan dan perjanjian tak tertulis yang sudah kita sepakati, Pak. Saya tidak akan mengingkarinya. Bukan itu maksudnya. Ardana menjawab cepat. Saya paham. Maya hanya mengangguk dan pamit dari sana. Kini dia benar-benar akan mengarungi kehidupan barunya bersama dengan keluarganya. Dia akan menyembuhkan segala macam rasa tidak nyaman di dalam hatinya atas segala kejadian yang terjadi kepadanya. Mungkin untuk sementara waktu dia akan bermain dengan keponakannya agar lebih akrab.
Ardana yang menyesap kopinya dengan pelan dan berusaha menikmatinya. Di depan ada Ardila yang memang sengaja mengajak Ardana untuk makan siang bersama hari ini. Perempuan itu sejak tadi terus menatap Ardana dengan tatapan penuh perasaan. Akhir-akhir ini sepertinya kamu sedikit sibuk sampai gak ada waktu. Aku udah merencanakan untuk pergi makan siang bersama sejak beberapa waktu lalu. Ardila berbicara lebih dulu. Aku memang sibuk. Ada banyak hal yang perlu dikerjakan. Suasana hati Ardana sedang tidak baik hari ini. Tetapi dia tetap saja menerima ajakan Ardila. Seharusnya perempuan itu menyadarinya. Hari ini bisa kamu temani aku jalan-jalan? Kali ini perhatian Ardana fokus pada Ardila. Perempuan berponi itu menatap Ardana penuh harap. Ardila tersenyum. Aku ingin ke tempat yang sudah lama tidak aku kunjungi. Tempat di mana kita dulu sering datangi dulu. Sepertinya Ardila ingin bernostalgia dengan Ardana untuk mengenang masa lalu. Perempuan itu masih mempertahankan senyumannya agar Ardana bisa menuruti keinginannya. Bagaimana persiapan bisnis barumu? Bukankah lebih baik kalau kamu fokus pada pekerjaanmu dulu? Aku harus pergi jalan-jalan untuk mendinginkan otakku. Jadi kamu bisa menemaniku? Ardana ingin menolak, tetapi Ardila adalah teman baiknya. Dulu mereka selalu bersama-sama kemanapun mereka pergi. Maka untuk menjaga pertemanan mereka, Ardana harus bersikap baik kepada perempuan itu. Akhirnya Ardana mengangguk. Hal itu membuat Ardila tersenyum lebar. Mereka menuju tempat di mana mereka dulu pernah menghabiskan waktu. Di sebuah lapangan basket dekat danau, mereka saat itu masih duduk di bangku sekolah menengah atas. Kenangan itu melekat dalam ingatan Ardila. Kamu pernah kesini setelah kita lulus? Mereka sudah sampai tujuan dan berjalan dan menuju sebuah pohon besar di dekat lapangan. Karena aku harus pindah, aku gak bisa menemani kamu lagi bermain basket. Aku sesekali kesini dulu, tapi tidak lagi setelah semua pekerjaan semakin mengalir. Tidak pernah berhenti. Sampai Ardila merentangkan kedua tangannya, menatap ke arah danau dan merasakan betapa segarnya udara di sana. Perempuan itu duduk di atas rerumputan tepat di samping Ardana. Tapi semuanya masih sama setelah bertahun-tahun, bahkan lebih terawat. Karena diambil alih oleh pemerintah setempat, jadi dibenahi. Ardana menjelaskan singkat. Lelaki itu tidak terlihat bersemangat. Tampaknya dia masih memikirkan banyak hal dalam kepalanya, terutama tentang Maya. Aku sebenarnya kangen banget sama kamu. Perempuan itu menatap ke sisi kiri di mana Ardana berada, menatap lelaki itu dengan penuh kasih. Saat aku memutuskan untuk kembali ke negeri ini, satu orang yang aku ingat adalah kamu, Aku ikut sedih atas kegagalanmu dengan dia. Gak perlu dibahas. Ardana segera menyergap ucapan perempuan itu. Itu sudah berlalu, dan aku udah gak mau mengingatnya lagi. Ardila mengangguk. Dia tampaknya memahami tentang hal tersebut. Suasana kembali hening dan tidak ada lagi pembahasan yang tidak seharusnya. Toh mereka di sana hanya untuk menenangkan pikiran. Aku datang untuk membuat langkah yang baru untuk hubungan kita. Mungkin saat itu hubungan kita hanya sebatas teman, dan kamu menganggapnya seperti itu. Tapi aku ingin kita memiliki hubungan yang lebih dari itu. Ucapan Ardila sedikit mengejutkan Ardana. Lelaki itu menoleh menatap Ardila ketika dia bertanya, "Kamu suka sama aku?" Ardila mengangguk dengan penuh keyakinan. Senyumannya pun tersemat di bibirnya. Namun itu hanya sebentar, karena Ardana kembali melontarkan pertanyaannya. Apa yang kamu harapkan dari pernyataan itu? Ardana ingin memastikan. Kamu kemarin juga tahu kalau aku sudah punya kekasih. Gadis itu kini menunduk, kekecewaan itu terlihat ternyata di wajahnya. Namun tampaknya Ardila bukan gadis yang mudah menyerah. Kekasih juga bisa putus kan? Aku masih bisa berusaha,
kamu gak perlu melakukan apapun. Biar aku yang maju dan berjuang. Gue seneng lo udah kembali ke rumah lagi. Fanya meletakkan minuman kaleng di depan Maya yang sekarang sedang berada di apartemennya. Selama beberapa bulan terakhir ini, setelah perceraian dengan Rito berakhir, intensitas pertemuan sahabat itu tidak lagi sesering biasanya. Kesibukan menjadi satu alasan yang pasti. Fanya bahkan tidak banyak tahu tentang kehidupan Maya belakangan ini. Pagi ini di akhir pekan, Maya datang ke apartemennya dan menceritakan semua kejadian yang dialami akhir-akhir ini. Fanya menjadi pihak pendengar yang baik dan penuh perhatian. Sekarang gue harus mempersiapkan diri untuk menjadi pengganti mama. Maya menarik nafasnya panjang soal tengah mengeluarkan sesak yang dia miliki. Beban itu tak terlihat tetapi dia sudah merasakannya. Itu memang yang harus lo lakuin kan? Fanya menenggak minuman bersoda miliknya dengan segera. Rasa panas menjalar di tenggorokannya. Takdir sudah menggariskan lo sebagai orang yang berada di sana. Harus berada di sana. Itu adalah tempat yang pantas. Bukan bersama dengan lelaki yang hanya memberi luka buat lo. Fanya membicarakan tentang Rinto. Gadis itu tampaknya memang benar-benar marah ketika lelaki itu menyakiti sahabatnya. Gak usah dibahas lagi lah. Gara-gara dia gue menjadi kotor karena pandangan lelaki brengsek seperti Daryl. Status gue seharusnya gak disepelekan soalnya gue perempuan tidak beradab. Fanya mengelus punggung Maya. Dia memberikan dukungannya kepada Maya agar tidak merasa merendah diri. Bukan lo yang salah, tapi lelaki itu. Udahlah, gak perlu lagi pikirkan masalah yang gak penting. Yang penting sekarang adalah lo bisa menjalani kehidupan baru lo. Sekarang udah gak ada lagi orang yang berani sama lo. Lo udah ada di tempat yang seharusnya keluarga lo. Ya, itu benar. Maya mengangguk mengiyakan ucapan Fanya. Di dunia ini tidak ada yang lebih nyaman dibandingkan berada di tengah-tengah keluarga. Toh Maya memiliki keluarga yang sangat mencintainya. Maya membutuhkan waktu untuk bisa menyimpan semuanya dan membuka lembaran baru. Untuk sekarang dia masih belum bisa mengupayakan banyak hal. Ada waktu di mana dia merasa takut menghadapi orang lain, tetapi dia terus berusaha mendorong perasaan takutnya sampai dasar. Maya pergi ke toko mainan anak-anak ketika dia pulang dari apartemen Fanya. Dia akan bertemu dengan keponakan kecilnya yang menggemaskan, Kenzi, putra kakaknya. Dia sangat tampan dan benar-benar mampu mengambil seluruh perhatiannya. Tolong, bungkusin ini mbak. Maya menunjuk mainan mobil yang beremote. Apa ini seri terbaru? Tanya Maya. Benar kak? Saya akan bungkuskan. Terima kasih. Maya mengangguk dan segera pergi menuju kasir. Menerima mainan tersebut lalu pergi meninggalkan toko. Alih-alih segera pergi ke rumah kakaknya, dia memilih untuk pergi ke sebuah kafe tak jauh dari sana untuk membeli coklat hangat dan beberapa kue. Selama beberapa tahun belakangan ini dia tidak memiliki waktu hanya sekedar bersantai. Dia bekerja siang dan malam untuk menghidupi orang-orang yang sudah memanfaatkannya. Lagi-lagi, dia harus mengingat kejadian itu di dalam pikirannya. Ya, tidak mudah untuk melupakan. Bahkan dia bisa mengingat hal itu seumur hidupnya. Kamu sendirian? Maya yang tengah menikmati kue stroberinya itu mendongak menatap sumber suara. Dia mendapati Ardana dan seorang gadis yang tidak dia kenal. Hei. Maya berdiri untuk menyambut lelaki itu. Kamu di sini? Bukankah ini saatnya dia berakting? Dia harus menunjukkan kepada siapapun itu yang dibawa oleh Ardana jika dia memiliki hubungan spesial dengan lelaki itu. Hal itu bersambut, Ardana menepuk kepala Maya dengan pelan. Harusnya kamu kasih tahu aku kalau ada di sini. Kamu dari mana? Ardana duduk di samping Maya dan melihat dua paper bag bergambar mainan. Aku tadi dari toko mainan beli buat keponakanku. Dari mana? Duduk Dil. Ardana memberi silakan Ardila yang tampak masih mematung di tempatnya itu. Tersadar dan duduk di depan Ardana. Mai. Dia Ardila. Dil. Dia Maya, pacarku.
Maya mengangguk sebelum mengulurkan tangannya di depan Ardila. Dua perempuan itu saling berkenalan, setelah itu keduanya sama-sama tersenyum. Mau aku pesankan minuman? Kebetulan mereka kini duduk di meja luar kafe sehingga pemandangan yang dilihat adalah lalu lalang kendaraan. Maya berdiri untuk memesankan minuman, tetapi Ardana menghalangi. Biar aku saja. Dil, kamu mau apa? Cappuccino? Ardana mengangguk sebelum dia masuk ke dalam kafe untuk memesan. Hanya tinggal Ardila dan Maya yang berada di sana dengan kecanggungan luar biasa. Lebih tepatnya Maya yang merasa sedikit tidak nyaman. Sudah berapa lama pacaran dengan Ardana? Ardila membuka suara lebih dulu. Mendapatkan pertanyaan dadakan seperti itu membuat Maya merasa sedikit gugup. Sebelumnya dia tidak merencanakan apapun untuk saat terdesak seperti ini. Kami sudah menjalin hubungan selama beberapa bulan terakhir ini. Maya menjawab cepat. Kalau boleh tahu, Mbak ini teman atau sahabat baiknya? Kami sudah kenal sejak kecil. Bisa dibilang jodoh yang sudah ditakdirkan bersama. Ardila mengatakan itu dengan penuh percaya diri. Maya mengangguk-ngangguk. Dia paham semua yang dikatakan oleh Ardila, sahabat sejak kecil itu. Seperti dia tengah mengatakan jika memamerkan kedekatannya dengan Ardana. Dia tak ingin bertindak gegabah menghadapi perempuan itu. Bisa jadi dia adalah perempuan yang disayangi oleh Ardana. Aku sudah kembali ke kota ini sekarang. Tolong jangan marah kalau waktumu dengan Ardana terbagi. Aku akan membuka toko di sini, dan aku pasti akan membutuhkan banyak bantuan Ardana. Kopimu? Ardana meletakkan secangkir cappuccino Ardila di depan perempuan itu. Mai, nanti kamu bisa membeli pakaian di toko Ardila. Dia punya brand sendiri. Oh ya? Tentu saja aku akan membelinya. Itu adalah salah satu dukungan yang aku berikan untuk sahabat kamu. Maya menyambut dengan senang hati. Obrolan mereka berlanjut tetapi hanya didominasi oleh Ardila. Perempuan itu ternyata banyak bicara. Maya hanya menjadi pihak pendengar dan tidak memiliki keinginan sedikit pun untuk masuk dalam obrolan. Kalau boleh tahu kalian bertemu di mana? Tanya Ardila masih belum puas mengetahui apapun tentang kisah percintaan Ardana dan Maya. Kami bertemu di kantor. Stafmu? Dulu. Ardila menatap Maya yang seolah tengah menilainya. Namun dia akhirnya memutuskan mengalihkan tatapannya pada Maya. Dia sepertinya tidak menemukan hal buruk dari penampilan gadis itu. Maya sangat cantik dan cocok dengan rambut pendeknya. Dia juga tinggi, jadi Maya tidaklah buruk. Namun Ardila juga pasti merasa jika dia tak kalah dari kekasih Ardana tersebut. Sekarang sudah tidak lagi, tanya Ardila setelah beberapa saat. Jadi kamu akan ke rumah kakakmu? Tanya Ardana tanpa menjawab pertanyaan dari Ardila. Lelaki itu memutuskan perhatiannya pada Maya. Ya, setelah dari sini, Maya menjawab seadanya. Maya, apa rencanamu ke depannya dengan Ardana? Apa kalian akan menikah? Ardana menatap Maya yang tampak begitu cantik. Perempuan itu baru saja keluar dari mobil dan berjalan mendekatinya. Gaun selutut abu-abu yang senada dengan jas yang dikenakan oleh Ardana membuat mereka seperti pasangan betulan. Bapak sudah menunggu lama? Tanya Maya ketika dia sudah berdiri di depan Ardana. Kamu harus bisa mengondisikan panggilanmu. Mulai sekarang panggil yang sesuai dengan hubungan kita. Nanti kemungkinan besar kamu akan bertemu dengan orang tua saya. Jadi mari kita berakting dengan baik. Maya akui, jika dia tak merasa berutang budi dengan lelaki itu, dia tak akan terjebak dengan lelaki itu. Sayangnya dia merasa perlu membalas kebaikan Ardana dengan menjadi kekasih pura-pura lelaki itu. Segala hal buruk yang terjadi padanya selalu ada Ardana yang membantunya. Dia tak akan mengabaikan kebaikan orang lain. Ya, saya mengerti. Maya mengangguk mengerti. Ardana yang berdiri di samping mobilnya itu segera membukakan pintu untuk Maya. Mereka akan pergi bersama untuk meyakinkan drama mereka. Oleh karena itu, Maya berangkat sendiri di tempat janjian, meletakkan mobilnya di sana dan berangkat dengan Ardana. Terima kasih. Maya masuk ke dalam mobil Ardana, duduk dengan tenang meskipun dia merasa sedikit gugup.
Mobil segera berjalan setelah Ardana duduk di balik kemudi. Sepanjang perjalanan mereka hanya terperangkap dalam keheningan. Tidak ada dari mereka yang berinisiatif membuka suara lebih dulu. Sampai di sebuah pusat pertokoan mereka keluar dari mobil. Pintu toko tersebut dihias dengan cantik. Ardana menatap Maya yang tengah memfokuskan tatapannya pada toko tersebut. Dengan gerakan pelan Ardana menggenggam tangan Maya membuat perempuan itu terkejut. Kita masuk sekarang. Sepertinya sudah ada banyak orang di dalam. Maya hanya mengangguk dan memulai untuk melangkah. Dia tak tahu siapa yang akan dihadapi setelah berada di dalam sana. Namun, dia siap apapun yang akan terjadi. Langkah dua orang tersebut memutus jarak. Masuk dalam toko tersebut dan ruangan dengan pakaian-pakaian indah itu terlihat. Tampak toko itu diperuntukkan untuk kelas menengah ke atas. Kamu udah datang. Ardila mendekat dan tersenyum. Hai Mai. Tampak ekspresi kurang suka Ardila yang terlihat ketika dia melihat Maya. Hai, selamat atas pembukaan tokonya. Maya mengeluarkan tangannya untuk bersalaman. Terima kasih. Kali ini tatapannya mengarah pada Ardana. Ada mamaku di sana sama tante. Boleh temui mereka dulu? Tentu saja. Ayo Mai. Sorry, bisa kita aja? Ardila menahan Ardana yang akan melangkah untuk menemui ibunya. Sorry Mai, pinjam Ardana sebentar ya. Maya melepaskan tangannya di genggaman Ardana. Dia lantas tersenyum kepada Ardila. Boleh dipinjam? Tolong dikembalikan setelah itu ya. Ardana kali ini menoleh menatap Maya dan mengulas senyum. Entah bagaimana ucapan Maya barusan terdengar indah di telinganya. Aku akan kembali setelah bertemu mereka. Selagi aku pergi, kamu bisa lihat-lihat dulu. Pilih yang kamu suka. Nanti aku yang bayar. Ardana menunjukkan perhatiannya kepada Maya sekaligus menghormati Ardila yang memiliki tempat tersebut. Ya, pergilah. Maya memberikan isyarat kepada Ardana agar mereka pergi. Setelah Maya benar-benar melihat-lihat barang-barang yang ada di sana, ternyata desain pakaian Ardila cukup menarik di mata Maya. Dia memilih beberapa pakaian sebelum membayarnya. Sebentar lagi Maya akan kembali bekerja di perusahaan sang bunda dan dia harus mempersiapkan semuanya. Aku bilang aku akan membayarnya untukmu. Tiba-tiba saja Ardana datang dan mengejutkannya. Maya menoleh dan memberikan senyum kecil. Lain kali saja, aku sekarang udah membayarnya. Maya mengambil paper bag yang diberikan kasir kepadanya. Udah bertemu dengan mereka? Mama ingin ketemu kamu, bisik Ardana di telinga Maya. Perempuan itu terdiam sambil menatap Ardana. Bukankah tadi Ardila bilang kalau bapak, panggilanmu jangan sampai ada yang mencurigai kita. Peringatan itu membuat Maya terdiam. Mama tahu aku bawa kamu, jadi dia mau ketemu kamu sekarang. Tidak bisa mengelak ataupun menolak. Maka dari itu Maya mengangguk. Ardana mengambil paper bag Maya, lalu dia lagi-lagi menggandeng Maya. Mereka berjalan ke sebuah ruangan dan di sana sudah ada 3 perempuan yang tengah duduk bercengkrama. Kedatangan Ardana dan Maya secara otomatis membuat mereka menoleh secara serentak. Kedua tangan yang bertaut itu tak lepas dan hal itu menunjukkan secara terang-terangan hubungan Ardana dan Maya adalah sepasang kekasih. Mayang menatap Maya seolah tengah menilai perempuan itu. Ekspresi Mayang tampak datar dan tidak mengeluarkan senyum sama sekali. Ini Maya mah. Ardana memperkenalkan dan membuat Mayang mengalihkan tatapannya pada Ardana. Saya Maya tante. Maya mengulurkan tangannya. Bahkan Mayang pun tidak segera menerima uluran tangan Maya sebelum Ardana kembali memanggil. Mah. Begitu katanya penuh dengan peringatan. Mayang. Barulah dia menerima uluran tangan Maya. Ibu Ardana. Ardana, boleh tinggalkan kami? Mayang berbicara menatap Ardana. Mama ingin bicara dengan Maya. Kalau mau bicara, bicara saja. Kenapa aku harus pergi? Gak apa-apa. Maya menoleh menatap Ardana. Kami bisa ngobrol. Maya meyakinkan Ardana. Kalau begitu kami akan keluar. Kalian bicaralah. Ibu Ardila yang bersuara. Maya menatap 3 orang itu keluar dari ruangan tersebut. Sesekali Ardana menoleh dan menatap Maya.
Lelaki itu membawa paper bag miliknya. Ruangan itu pun tertutup. Maya duduk tepat di depan Maya yang sejak tadi tidak mengalihkan tatapannya. Saya dengar kamu dulu bekerja di perusahaan Ardana. Bagaimana bisa kamu dekat dengan Ardana sedangkan kamu hanya karyawannya? Saya manajer pemasaran sebelumnya, Bu. Saya dan Pak Ardana otomatis sering bertemu untuk meeting. Dan kamu memanfaatkan kesempatan untuk mendekatinya. Saya tahu Ardana tidak bisa mudah menyukai seseorang. Seberapa kuat kamu mencoba menarik perhatiannya? Sejujurnya ucapan Mayang menyentil harga diri Maya. Namun permainan baru saja dimulai. Dia harus bisa menghadapi rintangan yang ada di depannya. Saya juga tidak tahu kalau saya bisa menarik perhatian Pak Ardana. Bahkan saya tidak melakukan apapun. Ringan Maya menjawab. Selama saya bekerja, saya selalu fokus dengan apa yang saya kerjakan. Mungkin karena itulah Pak Ardana tertarik dengan saya. Kamu merasa pantas bersanding dengannya? Mayang menunjukkan ketidaksukaannya. Bukankah seharusnya kamu berpikir lebih dalam untuk menjalani hubungan dengan Ardana? Lalu kamu sekarang tidak bekerja. Apa karena sudah mendapatkan Ardana? Makanya kamu memilih untuk resign. Sudah ada yang membiayai kehidupanmu begitu? Langkah Maya untuk membantu Ardana sepertinya akan banyak rintangan ke depannya. Bagaimanapun dia harus menghadapi orang-orang yang tidak menyukainya, terutama Ibu Ardana. Saya memang sudah resign dari kantor Pak Ardana. Tapi bukan berarti saya perempuan menyedihkan yang menyandarkan kehidupan saya pada lelaki yang hanya berstatus pacar. Tentang pantas atau tidak pantas, kenapa saya harus merasa tidak pantas? Hanya karena Pak Ardana pengusaha dan saya karyawan. Cinta tidak pernah memandang jabatan dan status sosial orang lain, Bu. Kamu pandai sekali bicara. Kami orang tua Ardana memiliki pilihan sendiri untuk menjadi bagian dari keluarga kami. Jadi saya harap kamu bisa mengerti. Segera akhiri hubungan kalian. Apa yang kamu bicarakan dengan mama tadi? Pulang dari toko Ardila, Ardana segera bertanya kepada Maya tentang percakapan yang terjadi antara perempuan itu dengan ibunya. Sejak dua perempuan itu berbicara, Ardana terus menunggu kedua orang itu keluar dari ruangan. Namun baru sekarang dia memiliki kesempatan untuk bicara. Maya tidak ingin menutupi apapun dari pembicaraan tersebut. Dia mengungkapkan semuanya di depan Ardana. Sepertinya ibu Pak Ardana ingin menjodohkan bapak dengan Ardila. Itu hanya tebakan Maya, tetapi tidak mendapatkan respon dari Ardana. Lelaki itu hanya terus menatap jalanan dan konsentrasi menyetir. Kebungkaman Ardana membuat salah satu dugaan muncul di dalam kepala Maya. Sepertinya bapak tidak akan menolak jika dijodohkan dengan sahabat bapak itu. Saya hanya menganggapnya sebagai teman dan tidak lebih. Jadi saya tidak tertarik menikah dengannya. Boleh saya tanya sesuatu kepada bapak? Kali ini Maya menyerongkan tubuhnya untuk menatap Ardana dengan sungguh-sungguh. Sampai kapan kita akan melakukan permainan ini? Dan sampai mana batasan yang harus saya ambil? Maya tidak ingin salah langkah dan membuat kesalahan. Jika dia akan membantu Ardana, maka dia harus sampai akhir. Seperti Ardana membantunya melewati setiap masalah yang menimpanya. Mobil kembali melaju dan Ardana kembali bersuara. Kita tidak bisa menetapkan kapan kita akan mengakhiri semua ini. Kalau ibu saya tahu kita tidak bersama, maka dia akan semakin gigih membuat saya menikah dengan perempuan pilihannya. Dan tentang batasan, Ardana tampak berpikir. Kamu bisa melampaui apapun, katanya dengan yakin. Mungkin saya bisa membantu bapak selama saya masih sendiri. Tapi bagaimana kamu hanya perlu mempertimbangkan hubungan kita menjadi lebih serius? Ardana melirik Maya. Bukannya saya sudah pernah bilang saat itu, kita bisa saling membantu? Saya tidak ingin memiliki hubungan atas dasar saling membantu dengan dan menguntungkan gitu. Maya kini menatap ke depan dan memerhatikan kendaraan yang ada di depannya.
Saya tidak mau kembali terluka. Kamu dulu juga mencintai suamimu kan? Nyatanya dia mengkhianatimu diam-diam. Maya diam tidak menjawab. Namun luka yang susah payah ditutup itu kembali lagi dan membuatnya kesal kepada Ardana. Meskipun lelaki itu membantunya, haruskah dia menyinggung masalah itu? Sepertinya Bapak sudah berjalan terlalu jauh. Itu adalah masalah pribadi saya. Jadi tolong agar Bapak tahu batasannya. Saya hanya memberikan contoh. Cinta itu bukan segalanya, Maya. Dia bisa hilang sejalannya waktu. Bisa menjaga komitmen yang mengikat, itulah yang bisa membuat hubungan itu bertahan. Di dalam mobil itu lagi-lagi dikelilingi keheningan. Maya mencerna setiap perkataan Ardana dengan benar di dalam kepalanya. Dia merasa apa yang disampaikan lelaki itu tidaklah salah. Bersama dengan Rinto selama bertahun-tahun dari mulai pacaran sampai mereka menikah, nyatanya dia tidak benar-benar bisa mengenali lelaki itu dengan baik. Tentang Ardila, sebenarnya kamu bisa melampaui batasan itu ketika dia juga sudah keterlaluan. Tapi bagaimanapun kami berteman, dan kalau bisa jangan sampai hubungan kami terputus. Hubungan yang sudah terjalin begitu lama memang tidak elok kalau harus terputus karena kedatangan orang baru. Itulah kenapa Maya harus bisa melawan jika mereka menyerang, tetapi masih dalam porsi yang tepat. Dia tidak akan membiarkan orang lain menginjak-injak harga dirinya. Sudah cukup kebodohannya di masa lalu. Sekarang dia harus bisa menjaga harkat dan martabatnya sebagai bagian dari keluarga Raharja. Hari berlalu, Maya kini kembali pada aktivitasnya. Dia sudah kembali bekerja di perusahaan ibunya. Tentu saja, kedatangannya membuat perbincangan karyawan di kantornya. Sebelumnya dia sudah memiliki jabatan yang baik di kantor Ardana. Jadi dia mudah belajar untuk menggantikan posisi ibunya nanti. Kamu butuh asisten pribadi untuk membantu semua pekerjaanmu. Kamu ingin mencari sendiri yang kamu suka, atau kami yang akan mencarikan untukmu? Asisten mama sebelumnya? Dia akan resign setelah mama keluar dan digantikan olehmu. Dia sudah berkeluarga dan dia ingin lebih menikmati hari-harinya bersama keluarga kecilnya. Tapi sebelum itu dia akan membantu kamu. Maya tampak berpikir. Dia memiliki bayangan orang yang mau menjadi asisten pribadinya. Namun dia harus bertanya lebih dulu kepada orang itu, apakah dia bersedia bekerja dengannya atau tidak. Aku punya seseorang yang mungkin bisa membantu, tapi aku harus bicara terlebih dahulu dengannya. Oke, kamu bisa segera menemuinya dan bicara dengannya. Maya mengangguk, dan setelah obrolan itu selesai, ibunya pergi dari ruangannya. Meninggalkan keheningan yang mendalam, Maya berdiri dan berjalan menuju dinding kaca. Hanya berdiri di sana dan melihat keluar gedung. Tempat ini adalah tempat yang memang seharusnya dia tempati. Entah butuh beberapa bulan atau bahkan tahun untuk dia bisa menempati posisi tertinggi di kantor tersebut. Inilah hidupnya yang sebenarnya. Dia berada di posisi tinggi dalam hidup, bukan berada bersama dengan Rinto dan ibunya dan menjadi tulang punggung keluarga. Deringan ponselnya membuat Maya tersadar dari lamunannya. Dia berjalan ke arah meja kerjanya lalu melihat siapa yang akan menghubunginya. Ardana, gumam Maya sebelum menerima panggilannya. Halo? Duduk di kursi kerjanya, Maya menyandarkan tubuhnya dengan nyaman. Saya akan bertemu dengan Bapak setelah pulang kerja. Panggilan itu terputus setelahnya. Maya kini berpikir, apa yang sebenarnya ingin dibicarakan oleh Ardana kepadanya. Namun dia harus menahan rasa penasarannya itu dalam-dalam. Ada hal lebih penting yang harus dia lakukan, yaitu bekerja. Hampir pukul 6 sore, Maya keluar dari ruangannya. Sapaan-sapaan dari beberapa karyawan pun dia dapatkan. Maya yang menjawab seadanya sebelum dia pergi. Disinilah dia sekarang, berada di sebuah restoran dan Ardana sudah menunggunya. Sepertinya ada yang ingin Bapak katakan sama saya. Ardana menatap Maya yang baru saja duduk di depannya. Tampilan perempuan itu tampak begitu cantik hari ini. Ardana bahkan tidak bisa mengalihkan tatapannya. Pesanlah dulu. Ardana mengangkat tangannya untuk memanggil seseorang pelayan. Maya membaca buku menu dengan singkat dan memesan. Seporsi nasi goreng ayam dan lemon tea menjadi pilihannya.
Terima kasih. Maya mengambilkan buku menu sambil mengangguk. Kali ini dia menatap Ardana. Jadi, ada hal penting apa, Pak? Saya sudah memikirkan masalah ini dengan seksama. Ardana meletakkan kedua tangannya di atas meja. Wajah Maya menjadi pemandangan yang indah untuk dinikmati. Saya ingin menjalani hubungan ini dengan sungguh-sungguh, tanpa ada unsur apapun di belakangnya. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao.